Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Jawa Tilia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 6 yaitu basic configuration. Nah, pada bab ini kita akan membahas 6 materi, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang kedua trick about CLI, yang keempat IP service, yang kelima router OS, login management user, yang keenam groups. Dari yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, hostname terbagi menjadi dua. Caranya yaitu melalui GUI dan CLI. Di sini saya akan mempraktekkan dua-duanya untuk bisa masuk ke sistem terlebih dahulu. Lalu kita pilih identity. Lalu di sini namanya kita ubah menjadi RB RIA. Nah, jika sudah kita apply, oke. Nah, maka router sudah terganti menjadi RB RIA. Untuk cara CLI kita bisa masuk ke new terminal. Nah, ini untuk name passwordnya kita bisa skip saja menggunakan Ctrl C. Nah, kalau sudah ini kita bisa ketikkan sistem. Lalu identity. Lalu kita ketikkan set and RB ya RB ya. Lalu kita enter. Nah, di sini maka akan berubah menjadi RB RIA. Sekian pada materi yang pertama. Nah, masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, IP address berfungsi untuk menghubungkan router mikrotik dengan jaringan lain agar dapat saling berkomunikasi. Sama seperti hostname, pengaturan IP juga bisa dilakukan dengan dua cara yaitu GUI dan CLI. Nah, kita yang pertama melalui GUI terlebih dahulu. Nah, ini kita buka Winbox. Nah, lalu kita ke IP. Lalu pilih yang address. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, di sini kita ketikkan IP address yang diinginkan. Nah, ini misalnya 192.168.31.1. Nah, untuk memilih interface-nya kita bisa mengeceknya di terminal VNetLab. Ini kita ketikkan interface. Nah, di sini hasilnya akan menampilkan daftar port seperti 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, ini misalnya kita akan pilih Ether 2. Ini kita ke Winbox. Nah, ini kita pilih Ether 2. Nah, jika sudah kita klik apply oke. Nah, maka di sini akan muncul IP yang tadi 192.168.1.1. Nah, selanjutnya kita akan melalui CLI kita ke terminal. Nah, lalu kita ketikkan IP address. Enter. Nah, di sini untuk melihat IP-nya yang sudah ada yang tadi saya sudah tambahkan ini sudah muncul. Lalu ini kita ketikkan interface pin. Nah, di sini kita ketikkan IP address ADD address sama dengan 192.168.1.2, interface-nya Ether 3. Lalu kita enter. Ketikkan interface pin lagi. Ini kita ketikkan IP address pin. Nah, di sini maka muncul ya teman-teman. Nah, untuk menghapus IP address-nya ini kita bisa menggunakan perintah. Nah, ini saya akan menghapus yang nomor 2 menggunakan perintah remove number sama dengan 2, lalu kita enter, lalu kita ketikkan print. Nah, lalu di sini IP address-nya yang tadi Ether 3 sudah terhapus ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan menonaktifkan atau disable IP. Nah, disable artinya IP tidak aktif tetapi tidak dihapus untuk teman-teman bisa masuk ke IP address. Nah, lalu kita pilih IP yang ingin kita disable. Nah, ini lalu kita pilih ikon yang tanda silang. Nah, maka ini sudah disable, lalu kita bisa ke new terminal. Nah, ini Ctrl C aja teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan perintah IP address disable number. Lalu kita enter. Nah, untuk mengaktifkannya kembali teman-teman bisa ketikkan IP address enable nomor 1. Lalu kita enter. Nah, untuk mengedit IP address misalnya kita ingin mengganti IP yang sudah ada. Nah, ini kita bisa ketikkan IP address set 1
address 192.168.31.1. Bentar. Nah, lalu kita ketikkan IP address print. Enter. Nah, maka sekarang IP-nya sudah berubah dari 192.168.31.1 menjadi 131.132. Lanjut masuk ke materi yang ketiga, klik about CLI. Nah, CLI atau command line interface ini dimiliki berfungsi seperti terminal text untuk melakukan konfigurasi dengan perintah langsung jika di sistem operasi seperti DPN atau di directory, maka dimiliki dikenal dengan istilah menu. Nah, ini contohnya kita ke Winbox. Nah, lalu kita masuk ke pengaturan identity. Nah, ini kita bisa ketikkan perintah sistem. Nah, untuk trik dan shortcut di CLI ini bisa gunakan tanda tab untuk auto compile perintah. Misalnya saya akan ketikkan print gunakan awalnya saja PR lalu tab. Nah, maka otomatis menjadi print. Nah, selanjutnya untuk tanda tanya ini gunanya untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia. Misalnya ini saya ketikkan slice system. Nah, lalu tanda tanya ini di sini maka akan terlihat submenu di dalam sistem yang pada jalan asli tidak bisa menggunakan mouse untuk scroll. Nah, ini bisanya menggunakan tombol panah arrow atas bawah pada keyboard untuk menavigasikan tampilan. Nah, sekian pada materi yang ketiga. Nah, masuk ke materi yang keempat yaitu IP service. Nah, IP service adalah berbagai layanan yang digunakan untuk masuk atau login ke router OS. Kita juga bisa membatasi user agar hanya bisa login melalui server tertentu dengan cara menonaktifkan atau mobilnya. Ini yang pertama kita masuk ke Winbox. Nah, kalau sudah ini kita masuk ke IP service. Nah, di sini bisa terlihat beberapa layanan seperti Telnet, SSH, BBB, Winbox, dan lain-lainnya. Untuk keamanan, kita bisa disable semua service dan hanya mengaktifkan SC, dan kita bisa disablekan Nah, lalu kita akan ubah port SSH menjadi 9022. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, kemudian untuk yang Winbox ini kita ubah menjadi 3000. Lalu kita apply, oke. Nah, untuk remote router FAC ini kita akan menggunakan aplikasi putih ya, teman-teman. Nah, kemudian ini kita masukkan IP-nya 192. Portnya kita, lalu kita open. Nah, kita di sini kita klik accept. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa routernya ini bisa diakses melalui SSH. Untuk meremote router via Winbox ini kita buka aplikasi Winbox-nya. Untuk mengembalikannya port ke default ini kita buka IP service, lalu kita klik yang SSH, lalu kita ubah menjadi 22, lalu apply, oke. Lalu yang Winbox kita ubah menjadi kesemula yaitu 8291, lalu kita apply, oke. Nah, masuk ke materi yang kelima yaitu OS login management user. Nah, login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses mikrotik yang memiliki akses penuh atau full akses. Namun penggunaan ini tidak aman karena semua orang bisa tahu password defaultnya. Nah, untuk membarui ini kita masuk ke Winbox, lalu kita pilih sistem, kemudian kita pilih user. Nah, di sini juga terdapat 3 jenis akses utama. Yang pertama full. Nah, yang full dapat membaca dan mengubah konfigurasi, lalu untuk webnya hanya dapat membaca konfigurasi. Nah, kemudian yang terakhir ada web, dapat mengubah tapi tidak semua fungsi. Nah, ini kita akan pembuatan misalnya kita klik user, lalu kita klik ikon plus. Nah, ini untuk namanya saya yaitu Lia. Kemudian untuk grupnya itu grup full. Nah, untuk passwordnya itu 1 sampai 5. Nah, kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita disable. Untuk sementara coba lagi menggunakan user Lia di Winbox. Nah, lalu kita ke Winbox, lalu kita connect to IP yang tadi, lalu ini loginnya Lia, lalu passwordnya 1 sampai 5. Sudah, ini kita connect. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Lalu sudah berhasil, ini kita akan aktifkan lagi user adminnya.
Nah, sekian pada materi yang kelima. Nah, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu grup. Nah, grup digunakan untuk menentukan tiket akses user. Misalnya, kita ingin membedakan antara user yang hanya bisa melihat konfigurasi dengan user yang bisa mengubahnya. Untuk yang pertama ini kita akan membuat user 1, buka aplikasi Winbox-nya. Nah, lalu ini kita ke bagian sistem. Nah, kemudian kita klik ikon plus. Lalu untuk aksesnya ini kita read passwordnya itu 1 sampai 5. Kemudian kita apply. Oke. Akan muncul notifikasi error. Lalu kita silang, kemudian pilih new terminal. New Winbox. Nah, kemudian ini kita masukkan IP-nya. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita connect. Lalu saya akan membuat user 2. Lalu kita tambah user 2. Nah, untuk aksesnya kita menggunakan write, lalu passwordnya 1 sampai 5. Lalu kita apply. Oke. Nah, kemudian kita ke Winbox. Nah, lalu kita login menggunakan user 2. Nah, di sini sudah berhasil dua-duanya ya teman-teman. Untuk user 2 ini kita bisa melakukan konfigurasi tapi tidak bisa membuat user baru karena hak tersebut hanya dimiliki oleh grup full. Nah, itulah pembahasan mengenai basic konfigurasi pada PuTTY, mulai dari pengaturan name IP address, penggunaan CLI, IP management. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.